Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, presentator pertama, saya sendiri Dinda Ayu Fajarwati. Yang presentator kedua, Dewi Nurul Makfiroh. Presentator ketiga, Aisyah Eka Bonita. Dan presentator terakhir, Meli Faroh Nabila. Di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang perkembangan manusia. Nah, yang pertama ada subbab teori perkembangan yang akan saya jelaskan. Teori-teori perkembangan yang pertama ada teori yang berorientasi biologis. Teori ini menitik beratkan pada yang disebut bakat. Jadi, faktor keturunan dan konstitusi yang dibawa sejak lahir. Perkembangan anak dilihat sebagai pertumbuhan dan pemasakan organisme. Perkembangan bersifat endogen, artinya perkembangan tidak hanya berlangsung spontan, tetapi juga harus dimengerti sebagai pemekaran presdisposisi yang telah ditentukan secara biologis dan tidak dapat berubah lagi genotipnya. Dalam hal ini, perkembangan merupakan suatu proses yang spontan, yang oleh Piaget pada tahun 1971 disebut sebagai kelanjutan genesa embrio. Menurutnya, kelemahan teori ini tampak dalam penelitian anak-anak kembar. Anak kembar yang identik atau satu telur yang dibesarkan dalam milieu atau lingkungan yang berbeda mengalami proses perkembangan yang berbeda pula. Perbedaan dalam perkembangan dua anak tersebut tidak dapat diterangkan sebagai reaksi mereka terhadap banyak sedikitnya kehangatan yang diterima atau karena banyak sedikitnya pendidikan formal yang dialami. Yang selanjutnya, teori lingkungan. Yang kedua, teori lingkungan. Teori lingkungan atau teori milieu termasuk teori belajar dan teori sosialisasi yang bersifat sosiologis. Kedua teori ini sebenarnya sama karena prinsip sosialisasi merupakan suatu bentuk belajar sosial. Hal ini juga berlaku bagi enkulturasi, yaitu memperoleh tingkah laku kebudayaan sendiri yang banyak ditulis oleh ahli antropologi budaya. Persamaan berbagai teori belajar tersebut adalah bahwa memandang belajar sebagai bentuk perubahan dalam disposisi seseorang yang bersifat relatif tetap. Disposisi di sini diartikan sebagai potensi untuk tingkah laku, untuk bersikap. Menurut teori ini, perkembangan adalah bertambahnya untuk bertingkah laku. Berjalan harus dipelajari, bergaul dengan orang lain juga harus dipelajari, demikian pula berpikir logis. Teori ini beranggapan bahwa setelah tahun pertama potensi untuk melakukan tingkah laku yang lebih tinggi tidak bergantung pada perubahan spontan pada struktur diri organisme, tetapi bergantung pada apa yang kita pelajari dengan teknik-teknik yang tepat. Jika anak hidup dalam suatu lingkungan tertentu, ia akan memperlihatkan pola tingkah laku yang khas lingkungan tersebut. Yang ketiga, teori psikodinamika. Teori ini mempunyai kesamaan dengan teori belajar dalam hal pandangan tentang pentingnya pengaruh lingkungan, termasuk lingkungan primer terhadap perkembangan. Perbedaannya adalah bahwa teori psikodinamika memang komponen yang bersifat sosio-afektif sangat fundamental dalam kepribadian dan perkembangan seseorang. Menurut teori ini, komponen yang bersifat sosio-afektif yaitu ketegangan yang ada dalam diri seseorang sebagai penentu dinamika. Menurut salah satu teori psikodinamika terkenal yaitu teori Freud, seorang anak dilahirkan dengan dua macam kekuatan energi biologis yaitu libido dan nafsu mati. Kekuatan atau energi ini menguasai semua orang atau semua benda yang berarti bagi anak melalui proses yang oleh Freud disebut katesis.
Kateksis berarti konsentrasi psikis terhadap suatu objek atau suatu ide yang spesifik atau terhadap suatu person yang spesifik. Teori perkembangan yang berorientasi psikodinamika mempunyai kelemahan, yaitu tidak dapat diuji secara empiris. Menurut para ahli seperti Eysenck pada tahun 1959, Dewey 1961, teori tersebut menitikberatkan perkembangan sosioafektif apabila dalam teori ini seksualitas menduduki tempat yang utama. Perlu diketahui bahwa libido dan agresi selalu berjalan bersama-sama. Jadi misalnya seksualitas ditekan karena norma pendidikan orang tua, agresi ikut ditekankan juga. Yang keempat yaitu teori ilmu kerohanian. Tokoh yang paling utama dalam teori ini adalah Edward Springer, tahun 1982 sampai 1962. Titik berat pandangannya adalah khususnya psikis individu, sesuai dengan pendapat Gidley 1833 sampai 1911. Springer mengemukakan bahwa gejala psikis seseorang sulit diterangkan seperti halnya menerangkan gejala fisik. Gejala dimengerti dari keseluruhan strukturnya. Begitulah gejala perkembangan dimengerti dengan cara seperti ini. Misalnya, pesakan seksual adalah suatu gejala fisiologis, tetapi remaja memberi arti dalam keseluruhan struktur psikologinya. Penundaan pemuasan seks hingga sesudah masa remaja, menurut Springer, merupakan hal yang berarti, karena baru pada usia dewasa seksus atau nafsu seks dan eros, rasa kasih sayang yang mempunyai hakikat etis dapat bersatu. Meskipun pendapat Springer tergolong spekulatif, mungkin bertitik tolak dari pengertian antropologis. Ide-idenya banyak dianut oleh penulis kemudian. Di negeri Belanda, Langeveldt 1959, Calhoun 1953, dan Beetz 1954 dipandang sebagai wakil ilmu kerohanian yang bersifat antropologis seperti halnya pada setiap teori. Teori ini juga memiliki beberapa variasinya. Yang kelima ada teori interaksionisme. Beberapa teori yang dibicarakan sebelum agak bersifat menyebelah sehingga membuat suatu sintesis. Sintesis tersebut diperoleh dalam teori interaksionisme yang banyak dianut oleh kebanyakan ahli psikologi perkembangan di barat. William Stern dapat dipandang sebagai pelopor teori konvergensi yang beranggapan bahwa setiap tingkah laku merupakan hasil pertemuan konvergensi antara faktor pribadi dan faktor lingkungannya. Teoritikus terkenal dalam interaksionisme adalah Piaget pada tahun 1947. Pendapatnya agak menyebelah karena Piaget hanya mementingkan perkembangan intelektual dan perkembangan moral yang berhubungan dengan itu. Di sini moral dipandang sebagai berhubungan intelektual anak. Selain interaksi, ada konvariansi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Artinya, kedua faktor berjalan bersama-sama. Misalnya, orang tua merupakan pengaruh keturunan dan pengaruh lingkungan sekaligus bagi anak. Dengan demikian, dapat dilihat nanti bahwa pengertian adaptasi Piaget dalam arti biologis harus dilengkapi arti sosiologis. Dalam hal ini mungkin istilah emansipasi lebih tepat untuk melukiskan keadaan tersebut. Dalam pedagogik dan psikologi, pengertian emansipasi digunakan untuk menunjukkan usaha anak dan pemuda untuk membebaskan diri dan menemukan kepribadian sendiri, baik individu maupun sebagai anggota kelompok. Yang keenam ada teori perkembangan dan pendidikan.
Teori mengenai tugas-tugas perkembangan dilukiskan sebagai proses yang membawa seseorang pada suatu tingkah laku yang lebih tinggi. Pandangan ini mempunyai akibat yang luas bagi teori psikologi perkembangan yang dikaji oleh H. Vigors bagi perkembangan orang Amerika. Beliau mengemukakan bahwa perjalanan hidup seseorang ditandai oleh adanya tugas-tugas yang harus dipenuhi. Tugas ini dalam batas tertentu bersifat khas untuk setiap masa hidup seseorang. Havigers menyebutnya sebagai tugas perkembangan development task, yaitu tugas yang harus dilakukan oleh seseorang pada masa hidup tertentu sesuai dengan norma masyarakat dan norma kebudayaan. Beberapa catatan yang masih dapat dikemukakan di sini adalah bahwa pertama, pengertian masa dewasa muda menurut Havigers mengandung pengertian lebih luas daripada yang biasanya diberikan, yaitu di antara masa dewasa awal dan masa dewasa remaja. Terselip masa dewasa muda dalam arti yang sempit. Yang kedua, kesejahteraan dan kebahagiaan hanya sebagian dipengaruhi oleh berhasil atau tidaknya individu melakukan tugas perkembangan. Yang ketiga, pendidikan banyak ditentukan oleh kebudayaan suatu bangsa. Catatan keempat berhubungan dengan pasal yang akan datang. Dari ketiga catatan di atas, Havigers terlalu menitik beratkan pada pengaruh kebudayaan dan masyarakat terhadap beberapa tugas perkembangan tertentu. Yang ketujuh yaitu teori emansipasi. Teori mengenai emansipasi adalah teori yang paling tepat untuk menerangkan dan mengerti perkembangan seseorang. Paham interaksionisme dapat mempersatukan kedua faktor, yaitu bakat dan lingkungan. Keterikatan inisiatif pribadi dengan masyarakat ini merupakan tema teori tugas perkembangan ataupun teori emansipasi karena keduanya menitik beratkan pengaruh kebudayaan dan pengaruh kelompok dalam keadaan situasi sosial yang sama. Menurut Hill, teori perkembangan harus memenuhi 4 syarat. 4 syarat berikut ini yaitu 1. Kontinuitas dan dikontinuitas. Dalam perkembangan hanya dapat dimengerti dalam langkah perjalanan hidup sebagai keseluruhan. Yang kedua, pengertian-pengertian dapat diterapkan baik terhadap perubahan pada pribadi maupun pada lingkungan. Yang ketiga, teorinya harus bersifat interaksionistis. Yang keempat, tingkah laku selalu dinilai sebagai fungsi faktor pribadi ataupun faktor situasional. Selesai. Selanjutnya, subbab kedua akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Dewi Nurul Magfiroh. Terima kasih. Saya Dewi Nurul Magfiroh, presentator kedua dari kelompok 2, akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa dan kognitif pada anak. Perkembangan bahasa anak mengikuti proses perkembangan biologisnya. Jadi dapat disimpulkan, ketika anak umur tertentu dia pasti sudah dapat berbicara sesuai dengan umurnya. Tapi ada beberapa kasus ketika anak memasuki umur tertentu dia belum dapat berbicara. Tapi pada umumnya pasti setiap anak ketika sudah memasuki tahap untuk berbicara, dia dapat berbicara dengan baik. Nah, Dotwevsky sendiri menjelaskan bahwa ada 2 periode dalam perkembangan bahasa anak. Yang pertama adalah periode pralinguistik. Periode pralinguistik sendiri di sini adalah periode di mana ketika anak masih belum terlalu paham apa itu bahasa atau kata. Nah, di periode pralinguistik ini dibagi jadi 2, yaitu tahap pertama, tahap di mana anak masih belum paham bahasa, di mana dia belum bisa berkata-kata, tapi dia sudah mulai untuk memahami karena sudah memasuki usianya. Jadi ketika dia menyukai sesuatu, dia akan tertawa. Sedangkan ketika dia tidak menyukai sesuatu, dia akan mengekspresikannya dengan menangis. Dan tahap selanjutnya adalah tahap di mana
dia sudah bisa memahami kata, kemudian sudah mulai mengoceh, dan dia sudah bisa mengatakan mama atau baba. Nah, periode kedua, periode linguistik. Periode linguistik di sini berlangsung pada anak umur 10 bulan sampai seterusnya. Di periode ini anak sudah paham apa kata-kata, dia sudah belajar untuk memahami beberapa kata, 3 kata. Kemudian dia sudah paham apa itu pesan, menggunakan pesan dengan kata-kata. Seiring dengan umurnya, ketika umur 3 tahun, dia sudah memiliki beberapa kata yang hampir mencapai ribuan. Dan ketika dia sudah masuk sekolah, dia tidak hanya diajarkan bagaimana berkata, tapi diajarkan untuk ada beberapa kata yang tidak boleh diucapkannya sesuai dengan fungsi sosial. Kemudian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif menurut Jane Piaget adalah akomodasi dan asimilasi antara kematangan otak dan sistem saraf yang melibatkan aktivitas-aktivitas pada individu tersebut. Jane Piaget membagi 4 tahap perkembangan kognitif ini. Yang pertama adalah tahap sensori motori. Di tahap ini ada 6 periode. Yang pertama adalah periode refleks, di mana periode ini paling rendah, di mana anak masih melakukan kegiatan dengan cara menghisap jempol. Kemudian sirkuler primer, di mana anak mulai menemukan suatu kegiatan dan mengulangi kegiatan tersebut. Dan yang ketiga adalah sirkuler sekunder, di mana anak mulai dapat mengkoordinasikan tubuhnya. Dan yang keempat adalah skemata, di mana anak mulai tumbuh untuk mencari tujuan dengan cara seperti ketika seorang anak melihat sebuah mainan, tapi dia tidak bisa menggapainya, ada tongkat di sebelahnya, dan kemudian dia mulai untuk menggapai mainan tersebut melalui tongkat. Dan ketiga adalah tahap sirkuler tersier, di mana tahap ini anak mulai untuk membedakan sesuatu seperti bunyi. Ada bunyi yang keras dan ada bunyi yang lemah. Di situ anak mulai berpikir untuk cara membedakannya. Dan yang terakhir dalam tahap ini adalah permulaan berpikir, di mana anak sudah mulai bertindak, tapi dia juga mulai untuk berpikir tindakannya. Kemudian tahap kedua, tahap praoperasional. Di tahap ini memiliki ciri-ciri yaitu jalan pikiran anak masih egosentris. Dia tidak bisa menyesuaikan pikirannya dengan orang lain, jadinya masih egosentris. Kemudian dia mulai dapat mengklasifikasikan objek-objek, melakukan koleksi pada benda-benda dan menyusun benda-benda sesuai, tapi masih bingung dalam kesimpulannya. Subtahap di dalamnya ada 2, yaitu tahap simbolis dan tahap pemikiran intuitif. Tahap simbolis ini contohnya dia berpikir bahwa benda-benda seperti benda mati dapat membuat dirinya kadang terluka atau kadang terjadi, seperti pohon mendorong daunnya untuk jatuh, dan juga trotoar itu yang membuatnya jatuh. Dan kemudian pemikiran intuitif. Di pemikiran intuitif ini anak masih sudah bisa berpikir, tapi dia masih belum rasional dalam berpikir. Yang ketiga adalah tahap operasi berpikir konkret, di mana di dalamnya terdapat proses-proses yaitu pengurutan, di mana anak mampu mengurutkan benda-benda dari yang kecil ke yang besar, dan kemudian klasifikasi, mampu mengklasifikasikan benda-benda yang sama sesuai dengan ukurannya atau karakteristiknya, dan kemudian decentering, di mana anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek terhadap suatu masalah untuk mencari jawaban. Yang ketiga adalah reversibility, memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah kemudian kembali ke keadaan awal. Misalnya 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, 8 ini bisa dikurangi 4 dan menjadi 4. Konservasi, yaitu memahami bahwa kuantitas, panjang, dan jumlah
Benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Yang terakhir adalah penghilangan sifat egosentris, di mana anak mulai untuk berpikir menghilangkan kecenderungan untuk melihat aspirasi dari dirinya sendiri dan mulai untuk memahami aspirasi dari orang lain. Tahap terakhir adalah tahap operasional berpikir formal, di mana anak di sini sudah mencapai umur 11 tahun dan seterusnya. Pada tahap ini anak sudah mampu untuk mengembangkan dirinya, berpikir secara rasional, dan dia sudah dapat berpikir secara rasional serta merasakan apa yang dirasakan orang lain, seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Pada tahap ini juga remaja memiliki kemampuan untuk berpikir sistematis. Kemudian contohnya di tahap ini adalah ketika seseorang itu pada perjalanan dan bensinnya habis. Dia berpikir bagaimana caranya mengisi bensin. Dia menyetop orang dan kemudian meminta tolong, Pak tolong antarkan saya untuk membeli bensin. Nah, kemudian dari situ dapat diketahui bahwa dia dapat memecahkan masalah, berpikir sistematis, dan sudah berpikir konkret. Dan pada tahap ini, anak berkembang sesuai dengan proses perkembangannya. Terima kasih dari saya. Baik, selanjutnya saya Aisyah Eka Bonita, NIM T 2018-4015. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu mengenai perkembangan anak pada usia sekolah. Perkembangan anak usia sekolah ini berlangsung sekitar usia 6-12 tahun. Mengapa disebut anak usia sekolah? Karena pada masa ini anak sudah mulai memasuki dunia sekolah yang lebih serius. Lalu, adapun keutamaan dari periode ini adalah meningkatnya kemampuan atletik, partisipasi dalam permainan yang memiliki aturan, proses berpikir yang lebih logis, penguasaan keterampilan dasar baca, tulis, dan menghitung, serta kemajuan dalam pemahaman diri, moralitas, dan hubungan persahabatan. Adapun mengenai ciri dan tugas perkembangan dari anak usia sekolah, yang pertama adalah ciri-cirinya. Biasanya disebut usia sulit diatur. Mengapa disebut usia sulit diatur? Karena pada masa ini, anak biasanya tidak lagi mengikuti perintah dari orang tua, melainkan lebih cenderung mengikuti pengaruh dari teman-teman sebayanya. Lalu yang kedua adalah disebut usia tidak rapi. Karena pada usia ini, anak-anak cenderung ceroboh terhadap apa yang ia kerjakan dan tidak bertanggung jawab. Misalnya setelah ia menggunakan alat bermain, maka alat bermain itu tidak ia kembalikan ke tempatnya. Dan yang ketiga biasanya disebut usia bertengkar. Karena pada usia-usia ini biasanya anak-anak sering bertengkar dengan saudaranya. Adapun mengenai tugas perkembangannya ada 7, yakni yang pertama adalah belajar kemungkinan-kemungkinan fisik atau ketangkasan fisik. Yang kedua, membentuk sikap sehat terhadap diri sendiri sebagai pribadi yang sedang tumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga, belajar peran jenis kelamin. Yang keempat, belajar bergaul dengan teman-teman sebayanya. Yang kelima, mengembangkan kemampuan-kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan yang keenam, mengembangkan hati nurani atau kata hatinya. Dan yang ketujuh, belajar membentuk sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga yang ada di lingkungan sekitarnya. Adapun mengenai perkembangannya, yaitu yang pertama adalah perkembangan fisik, di mana perkembangan fisik pada usia sekolah ini berjalan lebih lambat dan biasanya rata-rata mengalami penambahan berat badan, yaitu 1-2 inci per tahun, sedangkan berat badan mengalami penambahan tinggi badan 1-2 inci per tahun, sedangkan berat badannya yaitu mengalami penambahan 2,3 hingga 3,2 kg per tahun. Dan penambahan tinggi serta berat badan ini dipengaruhi oleh bertambahnya ukuran sistem rangka, sistem otot, dan ukuran beberapa organ tubuh. Adapun dalam perkembangan fisik ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor genetik, di mana faktor genetik ini adalah biasanya pengaruh dari orang tuanya. Dan faktor genetik ini merupakan salah satu faktor pengendali dalam menentukan hasil akhir dari proses pertumbuhan anak. Dan yang kedua yaitu faktor hormonal. Faktor hormonal di sini terdiri dari hormon pertumbuhan,
hormon tiroid, dan hormon seks. Selanjutnya yang kedua itu perkembangan kognitif. Mengikuti teori menurut Piaget bahwa pemikiran logis menggantikan pemikiran intuisi, di mana pada usia anak-anak sekolah ini memang cara berpikirnya sudah mulai mampu berpikir rasional dan melakukan aktivitas logis tertentu, walaupun memang masih terbatas pada objek atau situasi yang masih konkret. Sedangkan dalam tahap-tahapnya pada perkembangan kognitif anak usia sekolah, yang pertama adalah dapat memahami konversasi, yaitu kemampuan untuk memahami bahwa zat, objek, atau benda memiliki substansi yang sama walaupun mengalami perubahan dalam penampilannya. Sedangkan yang kedua yaitu klasifikasi, di mana kemampuan anak untuk mengelompokkan dan memahami hubungan-hubungan yang ada antar benda yang dikelompokkan tersebut. Yang ketiga yaitu seriation, di mana kemampuan anak untuk mengurutkan sesuatu berdasarkan dimensi kuantitatifnya atau jumlahnya. Dan yang keempat adalah transitivity, yaitu kemampuan untuk memikirkan relasi hubungan secara logis. Dan selanjutnya adalah perkembangan bahasa. Di usia anak sekolah ini, anak sudah mulai menyadari bahwa bahasa adalah suatu alat komunikasi yang penting untuk menyampaikan maksud, keinginan, dan kebutuhan kepada orang lain. Berbicara sebagai salah satu bentuk bahasa, disadari sebagai sarana untuk memperoleh tempat dalam kelompoknya. Biasanya anak-anak pada usia sekolah ini mereka cenderung membuat kelompok-kelompok temannya sendiri. Dan perkembangan bahasa pada anak usia sekolah ini mulai ditandai dengan berkembangnya kosakata. Kosakatanya semakin bertambah dan hampir menguasai seluruh struktur kalimat. Lalu isi pembicaraannya sudah mulai bersifat sosial dan tidak egosentris. Dan menolong anak dalam memahami kata-kata yang tidak berkaitan langsung dengan pengalaman pribadi mereka dapat menambah kata-kata yang lebih abstrak dalam kamus kebahasanya atau dalam kosakata bahasanya. Misalnya ketika mendengar kata-kata yang asing seperti kata-kata, biasanya kan dalam memahami bir atau minuman keras biasanya kan menggunakan kata-kata wine atau yang lainnya. Dan ketika orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang lebih tua menjelaskan maksud dari kata wine itu, maka kata wine itu menjadi kosakata baru dalam kamus kosakatanya. Dan selanjutnya dengan menganalisis kata-kata dapat membantu anak-anak untuk membedakan kata-kata yang mirip. Selanjutnya dalam perkembangan bahasa ini dikenal yang namanya bilingualisme atau kemampuan berbicara dalam dua bahasa. Berdasarkan hasil penelitian, anak-anak yang memiliki kemampuan untuk berbicara dalam dua bahasa, mereka akan menunjukkan kinerja kontrol perhatian, formasi konsep, pemikiran analisis, fleksibilitas kognitif, dan kompleksitas kognitif yang lebih baik daripada anak-anak seusianya atau teman-teman sebayanya yang hanya memiliki kemampuan berbicara dalam satu bahasa. Dan untuk belajar bilingualisme ini, usia sekolah adalah usia yang tepat, adalah masa yang baik untuk belajar dua bahasa. Dan telah dibuktikan bahwa orang dewasa memang pada awalnya menunjukkan kemampuan yang baik, tetapi pada hasil akhirnya tidak sebaik anak-anak yang belajar bilingualisme di usia anak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Ronambila, NIM T 2018 4033. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan anak pada usia sekolah, yaitu yang pertama perkembangan emosi. Selama awal masa kanak-kanak, emosi itu menjadi sangat kuat. Saat ini merupakan ketidakseimbangan karena anak-anak keluar dari fokus, dalam arti bahwa ia mudah terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Jadi emosi yang meninggi pada masa kanak-kanak awal itu ditandai dengan meledaknya amarah yang sangat kuat.
ketakutan yang hebat, dan rasa iri hati yang tinggi. Emosi yang tinggi kebanyakan disebabkan oleh masalah psikologis. Biasanya para orang tua hanya memperbolehkan anak melakukan beberapa hal saja, padahal anak merasa ia mampu melakukan lebih banyak lagi, sehingga pada akhirnya anak pun akan menolak larangan orang tua dan anak cenderung akan memberontak. Yang selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Dasar untuk sosialisasi pada anak-anak diletakkan dengan meningkatnya hubungan antara anak dengan teman-teman sebayanya. Dari tahun ke tahun, anak-anak tidak hanya lebih bermain dengan anak-anak lain, tetapi juga lebih banyak bicara. Jika anak menyenangi hubungan dengan orang lain, meskipun hanya kadang-kadang saja, maka sikap terhadap kontak sosial mendatangkan lebih baik daripada hubungan sosial yang sering tetapi sifat hubungannya kurang baik. Pada penjelasan tersebut, sosialisasi pada awal masa kanak-kanak ditandai dengan meningkatnya intensitas hubungan dengan teman-teman sebayanya. Dan perkembangan ini meningkat dari tahun ke tahun. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwasanya teman sebaya juga berperan penting terhadap perkembangan sosial anak. Yang selanjutnya yaitu perkembangan permainan. Permainan adalah salah satu bentuk aktivitas sosial yang dominan pada awal masa kanak-kanak, sebab anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah bermain dengan teman-temannya dibandingkan terlihat dalam aktivitas lain. Jadi permainan lebih mendominasi kehidupan anak-anak di masa ini, karena anak-anak itu banyak menghabiskan waktunya untuk bermain, yang mana bermain adalah hal yang sangat menyenangkan dan menarik bagi anak-anak. Yang selanjutnya yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Moral pada awal masa kanak-kanak masih dalam tingkat yang rendah. Hal ini disebabkan karena perkembangan intelektual anak-anak belum mencapai titik di mana ia dapat mempelajari atau menerapkan prinsip-prinsip abstrak tentang benar dan salah. Pada masa awal kanak-kanak, perkembangan moral itu tidak begitu pesat berkembang. Hal ini disebabkan oleh pemikiran intelektual anak-anak yang belum bisa mencapai pemahaman mengenai prinsip-prinsip benar dan salah. Pada masa ini, anak-anak belum bisa membedakan hal-hal yang benar untuk dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.